Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duyanti Olivia Anatasari dengan NIM 2513349 dari Prodi D3 Akuntansi. Saya Rintang Adelwis dengan NIM 2513378 Prodi D3 Akuntansi. Di sini kami akan membuat tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Eni Kurniawati, SPD, MPD, terkait konstitusi di Indonesia. Permisi Kak. Permisi Kak. Iya. Permisi Kak. Duyanti Olivia Anatasari. Kami di sini ingin mewawancarai kakak tentang konstitusi di Indonesia. Apakah kakak berkenan saya wawancarai? Saya berkenan. Ya Kak, saya berkenan. Iya boleh. Boleh ya Kakak perkenalkan diri dulu, nama dan umur. Nama saya Solvita Yernis, umur 22 tahun. Saya Putri Revana Bakti, umur saya 19 tahun. Nama saya Bunga Salsabila dan umur saya 19 tahun. Sebelumnya Kakak pernah dengar apa itu konstitusi? Konstitusi, setahu saya itu sistem hukum atau fundamental yang mengatur sistem dalam suatu negara. Konstitusi itu undang-undang dasar yang mengatur di Indonesia. Hukum, aturan yang mengatur suatu negara. Misalnya kayak konstitusi tertinggi di Indonesia kan Undang-Undang 1945. Apakah konstitusi pernah mengalami perubahan atau amandemen? Pernah? Berapa kali itu Kak? 4 kali yang saya tahu. 4 kali Kak. Pernah, kalau nggak salah 4 kali di amandemen. Kalau boleh tahu Kak, Kakak dapat informasi mengenai konstitusi tersebut dari mana Kak? Apakah dari sekolah atau dari media atau dari mana? Dari sekolah Kak. Dari sekolah. Ada beberapa dari berita dan belajar di sekolah. Menurut kakak nih, informasi konstitusi bisa diambil dari media sosial atau internet lainnya, apakah bisa dikatakan akurat? Mungkin akurat soalnya kan ada informasi itu langsung dari hukum dari sumber-sumber terpercaya. Lebih akurat ketika kita mendapatkan informasi tersebut dari sumber resmi dan terpercaya. Belum tentu karena kan di zaman sekarang bisa terjadi penyebaran hoaks. Jadi kita harus menyaring terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau salah. Menurut Kakak, apakah penerapan konstitusi di suatu negara itu penting dan mengapa? Menurut saya penerapan konstitusi itu penting dalam satu negara karena konstitusi ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan juga menegakkan keadilan bagi rakyat. Salah satu fungsi konstitusi kan melindungi hak-hak warga negara tuh Kak. Pernahkah kakak merasakan secara langsung manfaat atau dampak konstitusi tersebut? Ya, saya merasakan seperti sekarang saya bisa menempuh pendidikan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pasal 31 di mana setiap warga negara itu kan harus mendapatkan pendidikan. Apa pendapat kakak tentang keadilan konstitusi? Menurut saya konstitusi di Indonesia sekarang ini agak buruk ya. Kayaknya kayak banyak yang menyalahgunakan kekuasaan atau menyepelekan peraturan-peraturan di Indonesia. Pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak terhadap implementasi konstitusi di Indonesia Kak? Harapan saya untuk implementasi konstitusi dapat berlaku dengan sebaiknya sebagaimana tujuannya, kemudian pemerintah tidak sewenang-wenang dan bermanfaat bagi rakyat dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Semisal di masa depan nanti akan ada amandemen, harapan kakak apa untuk amandemen masa depan? Harapan saya perubahannya tuh hukum di Indonesia tuh lebih ketat, di mana tidak sesuai kekuasaan tetapi harus adil seadil-adilnya. Oke. Bagaimana harapan kakak terhadap konstitusi dalam menjaga demokrasi? Saya berharap konstitusi di Indonesia dapat menyeimbangkan hak-hak warga negara, tidak menyalahgunakan kekuasaan lagi. Konstitusi di Indonesia itu berjalan semestinya, tidak melenceng dari aturan-aturan. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.